Oh, aman Pas nengok. jalan. Nah, gue nggak nengok. Tiba-tiba di belakang gue, gue langsung kaget. Ada bapak. Anak muda. Nah itu nggak tahu gue kenapa tragedinya itu. Setelah kemarin ada berita tentang meninggalnya pendaki. Dan gue pernah lagi tuh yang ini Lawu lagi loh, kacau kan. Gue ke Lawu itu selalu mistis loh, makanya Berapa kali ngomong? gue ke Lawu ya baru 2 kali sih, yang Cemoro Kandang itu. Wah itu beneran itu, gue lewat Cemoro Kandang aromanya tuh beda banget sama yang lain-lain. Kalau di Cemoro kalau lewat Ceto itu jalur memang ada yang memang horor, maksudnya horornya itu nampaknya itu tapi nggak kelihatan buat orang-orang biasa. Oh iya itu doang. Terus oh banyak tempat sajian gitu doang. Tapi lo pas ketika lewat Cemoro Kandang itu suasananya berubah. Banyak banget dupa sepanjang jalan, banyak banget keanehan. Terus pas gua jalan itu yang paling pengalaman gua tuh yang paling ini ya, menurut gua tuh mistis. Pohon yang berubah jadi apa? yang besar, tiba-tiba pas gua turun itu kecil-kecil, nggak ada. Jadi tuh gua naik ya, terus Yang ada dupa-dupanya itu. iya pas gua naik itu kayak keanehannya tuh selalu dibarengin sama kabut. Orang emang kadang yang suka, wah gila ya kabutnya cakep banget gitu. Kabut cakep. Nah ada di video gue itu pas ketika ngelewatin jalur pos 3 Bayangan. Setelah di pos 3 Bayangan itu kalau nggak salah gue ada nge-shoot videonya, pohon itu yang gede. Tapi pas gue turun gue nggak nge-shoot video kan, itu pohon itu nggak ada, adanya kecil. Nah tragedinya itu pas turun gue disapa orang tapi orangnya diem hening. Itu pas posisi setelah maghrib kan, kita kemalaman tuh. Pas Orangnya turun, nyapa tapi diem. gue nyapa, dia diem cuat. Dan gue hampir ngevideoin karena kok aneh, tiba-tiba nongol di belakang gue kan. Gue turun, rombongannya kan cuma ada gua, terus ada rombongan yang bertiga sama rombongan yang berdua. Yang lainnya naik, dan itu pas malam 1 Suro. Nih, pas kita naik, kita turun kan. Nah, pas turun tiba-tiba di belakang gua pas Ada setelah suara ayam hutan, suaranya kan aneh. Terus temen juga denger ada suara keanehan, tapi dia nggak berani cerita. Dan gue juga nggak berani cerita di sini. Gue bilang, nggak deh, gue nggak mau ngomong di sini. Wah, terus kita turun tuh, abis dari pos 1 Taman Sari, pos 2 Taman Sari ke pos 1 kan. Itu rasanya itu kok kayak lama banget. Terus kita ketemu tuh rombongan yang bertiga itu kan. Iya. Nah rombongan berdua rombongan berdua itu ketemu, terus bilang, bang kita bareng ya. Ayo, ya udah, ayo kita bareng. Kita bareng nih. Anehnya, gue bilang kan gini, yang dua ini, jalan di depan, kita belakang aja nggak apa-apa, kita backup. Oke, backup. Nah pas jalan ke depan itu, kita azan nih, kita berhenti dulu, ya berhenti sebentar. Azan selesai, kan dengar tuh suaranya karena udah hampir masuk di pos 1. Azan selesai, wih turun kita, suasana langsung berubah kayak merinding. Pas isinya kayak gimana ya,
perbedaan banget, beda merinding, beda. Terus kita paksain. Nah pas paksain kan gue selalu nengok ke belakang dong. Aman, jalan. Gue tengok lagi, aman, Pas nengok. jalan. Nah gue nggak nengok, tiba-tiba di belakang gue langsung kaget. Ada bapak-bapak. Anak muda. Nah itu nggak tahu gue kenapa tragedinya itu setelah kemarin ada berita tentang meninggalnya pendaki. Ih, serius katanya dengerin. Mau dengerin horor mas. Gimana sih, Iya terus. berita meninggalnya pendaki di atas puncak dan itu videonya viral. Gue nggak tahu selisih 2 hari atau 3 hari kan gue naik jadi ya. Nah gue turun kan, ikut turun. Nah ini di samping gue. Nah gue bilang monggo mas, diam. Tek, 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 tek. Ngelewatin gue kan, gue kecapean. Gue ambil kamera, gue mau siapin kan, gue mau videoin gitu kan. Terus gue tanya, berapa jalan dari jam berapa mas? Barusan, nyapanya datar banget, barusan jam, langsung turun jam berapa mas kan gitu, barusan gitu. Terus ada barengannya? Enggak, jalan. Yang anehnya teman-teman gua dilewatin dia, nggak ada yang sadar dan nggak ada yang tahu. Dia turun ke bawah sampai yang 2 ini, padahal itu nutupin jalur. Yang temen yang barengan itu nutupin jalur. Itu di video, ada di video. Di video nggak kamera gua nggak kayak nggak bisa nge-shot, cuman kena bayangan gitu doang, set gitu. Turun, gua tegur kan. Itu gua awalnya nggak sadar loh, awalnya gua pikir ya orang biasa gitu. Gua tanya, lu lihat orang? Enggak, kapan? Ya cuma kita doang, nggak ada lagi. Serius? Iya, di track nggak ada orang lagi. Hah? Wah udah deh, gua langsung. Tapi itu perjalanannya udah dekat. Itu gua pas ngobrolin itu ya pas udah nyampe di base camp, karena gua nggak berani ngomong. Iya. Dan gua posisinya itu kan lengah, maksudnya nggak kayak udah kecapean lah gitu, udah kecapean, wah udah capek banget gitu, nggak sadar. Gua turun terus nggak fokusin diri, intinya gue cuma pengen nyampe karena udah kemalaman, udah malam banget. Jam berapa itu? Jam 8 malaman. Itu gue nggak berani cerita dan gue fokus jalur. Nah, pas udah nyampe di base camp baru gue cerita, gue tegur, lu tadi lihat apa dilewatin ini nggak, yang sendirian? Gila, dia cepet banget jalannya. Hah? Enggak ada siapa, nggak ada orang kan. Gue penasaran dong, gue ceritain dong sama orang base camp, mas yang apa namanya pendaftar itu yang 1 orang itu turun, nggak ada, baru kalian katanya. Makin ngejanggal gue. Wah gue lupain aja deh, Udah lah, lupain aja. akhirnya gue lupain. Tapi kok kesangkut paut ya, kenapa pas 3 hari yang itu ada tragedi itu. Gue takutnya mungkin itu petunjuk, tapi kan gue nggak tahu juga kalau itu petunjuk apa bukan. Yang gue nggak fokus. Iya, saya itu petunjuk. Berani nggak? Hah? Ya insya Allah gue juga nggak tahu. Sendiri.